Penguasaan diri itu yang lebih baik. Salam bagi kita semua, semangat pagi bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Janter Sianturi. Pada pagi hari ini kita akan kembali baca firman Bapa Yahweh dari nasihat Raja Salomo, yaitu Amsal. Pada tanggal hari ini tanggal 14 kita baca Amsal 14. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Dalam takut akan Yahweh ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Yahweh adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pelajaran yang sangat berharga pada pagi hari ini bagi kita di dalam Amsal hari ini, tanggal 14, Amsal 14. Ya, sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan tanggal kita baca Amsal sesuai dengan tanggal tersebut. Misalnya tanggal 14 kita baca Amsal 14 satu pasal, dan kita ambil beberapa ayat sebagai perenungan kita. Dan sebagai perenungan saya di pagi hari ini, saya ambil dari Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Seperti yang saya bacakan tadi, dikatakan begini: dalam takut akan Yahweh ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Pelajaran apa yang kita ambil dari Amsal hari ini? Yaitu takut akan Yahweh. Ya, pelajaran apa itu takut akan Yahweh? Di ayat ini dikatakan, di dalam takut akan Yahweh ada ketentraman yang besar. Jadi kalau orang-orang yang takut akan Yahweh, hidupnya tentram, ya, hidupnya damai, hidupnya sejahtera. Karena tentram, karena dia menjalani hidupnya sesuai dengan perintah-perintah Elohim, karena dia takut kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi yang pertama yang kita ambil adalah di dalam takut akan Yahweh ada ketentraman. Ya, yang kedua, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, di dalam takut akan Bapa Yahweh ada perlindungan. Tadi di dalam takut akan Bapa Yahweh ada ketentraman. Yang kedua, di dalam takut akan Bapa Yahweh ada perlindungan. Di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, mungkin kita khawatir, mungkin kita takut, mungkin kita gelisah, ya kan? Mungkin kita merasa cemas bagaimana besok, bagaimana ke depannya, sampai kapan ini akan terjadi. Tetapi percayalah, takutlah akan Yahweh, pasti ada perlindungan Bapa Yahweh untukmu. Ya, karena firman Tuhan jelas katakan di dalam Matius, sedangkan burung pipit saja diperhatikan, ya, bunga bakung lebih indah dari pakaian-pakaian Salomo. Rambut di kepalamu terjatuh Tuhan perhitungkan, apalagi hidupmu, apalagi hidup kita, pasti Tuhan perhatikan. Apalagi kalau kita takut akan Bapa Yahweh, ya kan? Kalau di Amsal 1 di ayat 7 dikatakan begini, takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Ya, jadi ada banyak. Yang pertama tadi, di dalam takut akan Yahweh ada ketentraman. Yang kedua, di dalam takut akan Bapa Yahweh ada perlindungan. Yang ketiga, di dalam takut akan Bapa Yahweh ada sumber kehidupan. Haleluya. Ya, jadi sumber kehidupan awalnya adalah takut akan Bapa Yahweh. Sebaliknya juga, sumber kematian awalnya adalah tidak takut akan Bapa Yahweh. Buktinya Hawa, Adam. Ketika dia tidak takut kepada Bapa Yahweh, dia memakan buah-buah terlarang itu, sehingga Tuhan katakan, kamu akan mati. Kamu telah mati. Ya. Jadi takutlah kepada Bapa Yahweh supaya kita mempunyai sumber kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Kehidupan di sorga nanti. Lalu yang selanjutnya, takut akan Bapa Yahweh adalah terhindar dari jerat maut. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ingin kita terhindar dari jerat maut, tetaplah takut akan Bapa Yahweh. Karena orang yang takut akan Bapa Yahweh akan selalu melakukan perintah-perintah Elohim. Misalnya begini,
ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu bukanlah perintah dari Bapa Yahweh, tetapi adalah keinginan daging untuk supaya terlihat keren, supaya terlihat hebat. Tetapi kalau kita takut akan Bapa Yahweh, kita akan berhati-hati untuk menjaga tubuh kita. Sebab firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait Elohim. Jangan rusak tubuhmu ya dengan ugal-ugalan, dengan hal-hal yang lain ya. Jangan merusak tubuh kita dengan hal-hal yang lain, karena tubuh kita adalah bait Elohim. Ya, apalagi yang kita dapat dari takut akan Bapa Yahweh? Takut akan Bapa Yahweh adalah memperoleh pengertian. Nah, ini dia yang luar biasa. Jadi ketika kita takut kepada Bapa Yahweh, pengertian akan datang sendiri kepada kita. Lalu kita akan berpikir, loh, ada COVID-19, ada corona. Lalu kita akan berpengertian, kenapa ini terjadi? Apa maksud Tuhan kepada kami semuanya? Kenapa Tuhan izinkan? Karena perintah Tuhan katakan begini, segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Ya, jadi ini Tuhan izinkan terjadi. Oh, apa maksudnya? Ya, lalu kita ingat firman kembali Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Apa saja yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Karena firman adalah menguatkan kita. Jadi kita berpikir, oh, ini terjadi akan menguatkan aku, ya, mendatangkan kebaikan bagiku karena aku adalah orang-orang yang mengasihi Bapa Yahweh. Ya, dari mana kita tahu semuanya itu? Tentunya dari firman Elohim, dan firman Elohim harus kita baca setiap hari sebagai kekuatan bagi kita, landasan dasar bagi kita, sebagai barometer di dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya firman di pagi hari ini bisa memberkati kita, menguatkan kita, menyemangati kita di pagi hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Salam. Penguasaan diri itu yang lebih baik.